आई लव यू। क्या? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं कल बताऊं? और अगर मैं ना कहूँ तो बुरा मत मानना। हैप्पी न्यू ईयर। उसकी नजरों में मैं एक आम आदमी हूँ। अब मैं उसे बता दूंगा कि मैं ही संजय सिंघानिया हूँ। कल अगर वो मेरा प्यार कबूल करती है तो सचिन रहकर ही उसकी जिंदगी से, लेकिन अगर वो इनकार करती है मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। Sampai di sini kita harus berhenti sejenak dari flashback kehidupan bahagia Sanjay di tahun 2005. Karena Inspektur Arjun yang sedang membaca tulisan dalam diari Sanjay sudah sampai pada halaman terakhir buku catatan harian tersebut. Tapi tenang saja karena Inspektur Arjun yang juga penasaran dengan kelanjutan kisahnya segera berusaha menyadarkan Sanjay yang masih terikat untuk menanyakan langsung kelanjutan dari cerita kehidupan pribadinya itu. Setelah mencoba berkali-kali dan kesadaran Sanjay tidak segera pulih, Inspektur Arjun tidak menyerah begitu saja. Ia terus menggeledah seisi laci meja milik Sanjay dan menemukan sebuah diari lagi yang bertuliskan tahun 2006. Namun sebelum sempat membacanya, Sanjay yang telah sepenuhnya sadar berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menyerang Inspektur Arjun dengan sangat brutal. Beruntung ketika situasi menjadi semakin gawat, terdengar seseorang menekan bel pintu dan membuat Sanjay berhenti dari aksi liarnya. हेलो सर, आई एम योर मैनेजर। नो प्रॉब्लम, पर अपने बंगले में तो चलकर रही है इस छोट। सर, आपकी देखभाल के लिए एक नर्स ड्राइवर भेज। Setelah dokter dan tim dari perusahaannya pergi, Sanjay yang kembali terfokus pada misi balas dendamnya kembali bergerak melakukan perburuan terhadap seorang politikus bernama Gajini, yang kebetulan kali ini sedang menghadiri undangan sebagai tamu kehormatan di kampus kedokteran di mana Sunita adalah salah satu mahasiswinya. Dan untuk pertama kalinya juga setelah sekian lama melakukan perburuan, akhirnya Sanjay berhadapan langsung dengan Gajini. Please welcome Mr. Gajini Dharmatma. Setelah menunggu beberapa saat untuk momen yang tepat, Sanjay kemudian memancing Gajini untuk keluar melalui ponselnya dan mengarahkannya ke ruang parkir bawah tanah di mana ia telah menunggu untuk menghabisinya. Namun sialnya Gajini yang sedang berfokus pada acara lebih memilih memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk menerima panggilan ponselnya ketimbang ia sendiri yang harus keluar menjauh dari kebisingan. Alhasil upaya balas dendam Sanjay kali ini menjadi sedikit meleset dari sasaran utamanya. Dan ia pun harus mundur sejenak setelah dikejar oleh Gajini dan anak buahnya untuk kembali ke apartemen dalam rangka memulihkan ingatan dan menyusun kembali rencana balas dendam berikutnya. Di sisi lain, Sunita yang memutuskan pergi di tengah acara untuk memberanikan diri berkunjung ke apartemen Sanjay. Tanpa menunggu sang pemilik langsung memasukinya dan menemukan foto-foto korban pembunuhan di salah satu meja ruangan itu. Selain itu, ia juga bertemu dengan Inspektur Arjun yang masih terkurung karena disekap oleh Sanjay dalam keadaan terikat. Tanpa tahu situasi yang sebenarnya, Sunita yang panik pun membebaskan Inspektur Polisi Apes itu. Namun sebelum mereka sempat keluar dari tempat itu, Sanjay yang baru sampai di apartemennya memergoki keduanya dan terjadilah kejar-mengejar di antara mereka hingga Inspektur Arjun tewas tertabrak oleh sebuah bus. Kemudian Sanjay kembali melakukan pengejaran terhadap Sunita, yang pada akhirnya juga berhasil lolos setelah memanfaatkan kelemahan ingatan Sanjay dan mengadu dombanya dengan beberapa berandalan yang kebetulan sedang berkumpul di sekitar mereka. हम सबको मारेगा? हाँ? चल मार।
Berbekal informasi yang didapat dari kunjungannya ke apartemen Sanjay, keesokan harinya Sunita bergegas menemui Gajini yang juga mulai bertindak brutal dengan menghabisi semua pesaing-pesaingnya yang dianggap berpotensi menjadi dalang teror yang menghantuinya dan membunuh anak-anak buahnya. Sunita juga menyerahkan berkas berisi gambar Sanjay dengan naifnya tanpa tahu bahwa orang yang ditolongnya itu adalah iblis berwujud manusia yang sesungguhnya. Kenaifan gadis polos itu juga akhirnya mengantarkan Sanjay ke dalam belenggu aparat hukum. Namun pada akhirnya kebenaran akan selalu berhasil menemukan jalannya. Sunita akhirnya tergerak untuk membaca tulisan-tulisan Sanjay dalam kedua buku catatan harian yang dibawanya dari apartemen Sanjay sebelum kejadian kecelakaan yang menimpa Inspektur Arjun. Dan scene kembali membawa kita flashback mengikuti kelanjutan kisah asmara Sanjay Singhania bersama Kalpana. बस एक हाँ के इंतजार में रात यूं ही तो बस उलझन है साथ मेरे नींद कहाँ आएगी. Setelah penantian semalaman yang cukup membuatnya berdebar akan jawaban Kalpana atas pernyataan cintanya, Sanjay yang masih bermain peran sebagai Sachin pun akhirnya bisa tersenyum bahagia setelah mendapatkan jawaban yang paling diharapkan dari Kalpana. Dan seperti biasanya dua sejoli yang baru saling menemukan belahan jiwa akan mengawali romansa dengan saling terbuka mengungkapkan latar belakang dan pengalaman hidup masing-masing. Disinilah Sachin akan membuka penyamarannya dan memperkenalkan diri sebagai Sanjay Singhania. अब मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ. जानते हो तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. अरे क्या? अरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है. मेरे पिताजी के पास 1992 में उस दिन मैंने कसम खाई तक शादी नहीं करूंगी. 3 ना? मैं 3 एम्बेसडर कार्स नहीं खरीद लेती. एक आध कम नहीं हो सकती? कर सकते हो तो करो, वरना किस नहीं अपनी हैसियत की किसी लड़की से शादी कर लो. Mendengar celoteh dari mulut Kalpana tentang impian hidupnya membuat Sanjay kembali urung mengungkapkan identitas aslinya dan memutuskan untuk tetap menjadi Sachin seperti awalnya. क्या कहा मैम ने आपके बारे में? मैंने उसे बताया नहीं. क्यों सर? अगर आप उसे बता देते तो उसकी मुझसे ज्यादा अमीर बनने. दरअसल सच तो ये है कि Sebagai bentuk kegembiraan atas penerimaan Kalpana terhadap lamarannya, di samping juga melengkapi kebahagiaan Kalpana yang sudah berhasil membeli salah satu mobil impiannya, Sanjay secara diam-diam menghadiahkan sebuah apartemen kepada kekasih barunya itu. लकी कॉन्टेस्ट में मुझे एक नया फ्लैट. वाओ दैट्स ग्रेट यार. कांग्रेचुलेशंस. आप वो फ्लैट लेना चाहते थे ना? स्टेशन से काम नहीं चलेगा. 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ. तुम्हारा पहला कदम है ना इस घर में, इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए. तुम भी आओ. Namun lagi-lagi Sanjay harus kembali terenyuh dengan kepolosan dan keluguan gadis cantik berhati malaikat yang sekarang menjadi kekasihnya itu, yang juga diam-diam menjual kembali mobil impian yang baru dibelinya setelah mendengar alasan bohong yang dikarangnya demi menutupi kepergiannya ke luar negeri dalam rangka urusan bisnis, dengan maksud agar Kalpana tetap menganggap dirinya sebagai Sachin yang sederhana yang hanya pergi keluar kota dalam rangka mengunjungi ibunya yang sedang sakit. नहीं गांव जाना जरूरी है. वहाँ हमारी खानदानी जमीन है. माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए. इतने पैसे कहाँ से? तुम्हारी माँ के इलाज के लिए. हाँ? अपनी कार बेचती. क्या? मीन बेचने जा रहे हो? मत बेचो, जल्दी आ जाना. हाँ, कैसे मुझे तुम मिल गई, जैसे चांद उतरता है कभी. कैसे मुझे तुम मिल गई, जिंदगी सितार हो गई. Sampai di sini lagi-lagi cerita indah tentang Sachin dan Kalpana harus terhenti karena seperti sebelumnya Sunita yang sedang membaca catatan harian Sanjay telah sampai pada lembar terakhir diari berlabel tahun 2006 itu. Scene pun kembali menyoroti keadaan Sanjay di masa sekarang yang saat ini sedang berada dalam penahanan polisi. Setelah manajernya datang bersama dokter pribadinya yang menjelaskan kondisi kesehatan dan keterbatasan ingatan yang dideritanya, pihak kepolisian akhirnya mengizinkan mereka membawanya pulang untuk menjalani perawatan dan pengawasan dari orang-orang terdekatnya. Sang manajer dan dokternya pun menempatkan Sanjay yang masih di bawah pengaruh obat bius yang diberikan polisi ke sebuah rumah sakit yang mereka percayai. He's only a patient.
और आपको मालूम है ये रहा उसका लाइसेंस। कैसे पता चलेगा कि वो पेशेंट है? सर ये गन उनकी सेफ्टी के लिए, उन्होंने किसी पे गोली तो नहीं चलाई ना। अब इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन Namun Gajini yang sudah mendapat informasi tentang Sanjay berhasil menemukan lokasinya dan mendatanginya bersama anak buahnya di malam hari. पुलिस रिकॉर्ड में दोस्त है मेरा, हमें इसे कोरा कागज बनाना है, कोरा। Selain menghapus seluruh tato yang ada di tubuh Sanjay, Gajini turut membakar semua catatan dan gambar-gambar di apartemennya yang juga akhirnya mereka temukan. Sementara itu, Sunita yang semakin penasaran dengan kelanjutan kisah masa lalu Sanjay terus melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kehidupan Sanjay dan Kalpana di masa lalu. Hingga ia menemukan berita tentang kematian Kalpana di sebuah arsip koran lama, yang kemudian mengantarkannya menemukan seorang gadis kecil sebagai narasumber yang mengetahui dan turut mengalami kejadian dalam artikel berita di koran itu secara langsung bersama mendiang Kalpana. Dan Shin pun akhirnya kembali mengajak kita flashback melanjutkan cerita indah Sachin dan Kalpana yang akan segera berubah menjadi sebuah cerita tragedi yang sangat memilukan. Diawali dengan perjalanan Kalpana dalam sebuah kereta sepeninggal Sachin alias Sanjay yang sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Di dalam kereta itu tanpa sengaja Kalpana menemukan seorang gadis belia yang sedang menangis ketakutan di bawah tempat duduk kosong yang berada tepat di hadapannya. Meski dalam keadaan trauma dan ketakutan, gadis itu pun akhirnya memberanikan diri bercerita bahwa dirinya adalah korban human trafficking dan dirinya bukanlah satu-satunya korban karena masih terdapat banyak gadis lain yang juga masih dikurung dalam salah satu gerbong dari kereta yang mereka tumpangi saat ini. और मुझे रमेश भाई ने कहा मैं लातूर गांव की रहने वाली हूँ, पर उन्होंने मुझे किसी और को भी. Dan benar saja tidak lama kemudian saat kereta berhenti di salah satu stasiun, segerombolan pria berperawakan menyeramkan menghampiri gerbong mereka bermaksud mengambil kembali gadis korban penculikan itu. Meski Kalpana sudah memberikan semua perhiasan yang dikenakannya berharap para penjahat itu menganggap sebagai pertukaran yang setimpal, para penjahat itu pada akhirnya kembali berusaha menangkap mereka berdua untuk turut disekap bersama gadis-gadis korban penculikan lainnya. Beruntung dalam kepanikannya Kalpana berhasil membuka pintu penghubung antar gerbong di sudut tempatnya bersandar, di mana di dalamnya terdapat banyak prajurit tamtama militer India yang kebetulan juga sedang melakukan perjalanan dengan menumpang kereta itu. Berkat pertolongan para tentara muda itu, mereka berdua pun selamat dan berhasil menyelamatkan gadis-gadis lainnya dari upaya penculikan itu. Setelah suasana kembali tenang, Sachin alias Sanjay yang masih berada di luar negeri tiba-tiba menelpon membuat ketentraman dan keceriaan dalam diri Kalpana kembali pulih dengan segera. हाय, कैसे हो? क्या? बहुत लंबी कहानी है. Berita tentang keberhasilan Kalpana bersama beberapa orang tentara muda India itu pun segera menyebar dan menjadi trending topik dalam berita-berita televisi dan media massa nasional India. Terkuaklah fakta bahwa sebagian organ para korban penculikan itu telah diambil sementara sebagian lagi akan dijual dan dipekerjakan sebagai PSK di tempat-tempat pelacuran. Pihak penegak hukum selanjutnya juga turut bergerak meringkus oknum-oknum jahat yang terlibat sindikat kejahatan besar yang disinyalir juga dinaungi beberapa orang berpengaruh dari kalangan politikus dan pejabat pemerintahan. Dan benar saja, di tengah proses penanganan kasus besar tersebut, Kalpana yang masih berstatus sebagai satu-satunya saksi korban harus kembali berhadapan dengan situasi penuh tekanan dan ancaman, di mana ia harus berhadapan langsung dengan Gajini, aktor jahat berpengaruh yang menjadi dalang semua kejahatan keji tersebut. आप प्लीज यहाँ पर आकर चेक कर लीजिए. सिर्फ 23 है. 2 लड़कियां कहाँ है? वो 2 लड़कियां कहाँ है? काट के दरिया में फेंक दी. तुम जैसे दरिंदों की वजह से किन किन लोगों से डर के भागेगी लड़कियां? Gajini yang marah dan merasa dirugikan dengan tindakan Kalpana yang menggagalkan operasi bisnis gelapnya itu, kemudian mengirimkan anak buahnya untuk memberi pelajaran dan menghilangkan keberadaan Kalpana. Dalam kata lain, membunuhnya. हेलो हेलो कल्पना जी, आप प्लीज अपने घर में जाइएगा. कहीं आपके यहाँ से जाते उन्होंने आपको मारने का प्लान बनाया है. वो आपके घर में छिपे हैं.
दरवाजा अंदर से बंद है, वो अंदर ही है। Karena tidak mendapat jawaban, Sachin alias Sanjay yang tiba-tiba datang dan mengetuk pintu tanpa mengetahui situasi mengerikan yang mengancam kekasihnya di dalam, kemudian memutuskan turun dan pergi untuk datang lagi di lain waktu, meninggalkan Kalpana yang dikelilingi bahaya dan ketakutan seorang diri. Sedikit harapan kemudian muncul ketika salah seorang dari penjahat-penjahat keji itu melihat pintu menuju tangga darurat terbuka dan mengira Kalpana yang menjadi buruan mereka telah melarikan diri melalui pintu itu. Namun sebelum mereka menghilang cukup jauh, suara dering ponsel milik Kalpana yang coba dihubungi oleh Sachin atau Sanjay dalam perjalanannya menuju rumah membuat para penjahat itu kembali dan berhasil menemukan gadis malang itu. Sementara Sachin yang sudah mengetahui situasi gawat yang mengancam sang kekasih polos berarti malaikatnya itu segera memutar balik arah laju mobilnya dan dengan kecepatan maksimal kembali menuju ke apartemen Kalpana. Kalpana! जाओ सचिन। क्या हुआ कल्पना? रजनी Dan berakhirlah kebersamaan yang bahagia di antara mereka dengan kematian Kalpana. Tanpa ia pernah tahu bahwa Sachin, pria sederhana yang kini menjadi kekasihnya, adalah seorang Sanjay Singhania, pimpinan sekaligus pemilik perusahaan ternama Air Voice Company yang mungkin sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan benar-benar hadir sebagai sosok pria yang menemani hari-hari bahagianya dengan rasa hormat dan cinta yang tulus. Kalpana. Dan kisah tentang kehidupan penuh warna Kalpana dan Sanjay Singhania pun ditutup, menyisakan rasa prihatin dan penyesalan pada Sunita yang kini menyadari kesalahpahamannya selama ini. Sin kemudian kembali menyoroti Sanjay yang kini berada di kamar rumah sakit tempatnya dirawat. Setelah Gajini menghapus semua tato di tubuhnya dan memusnahkan semua catatan, kini ia hanyalah seorang pria malang dengan ingatan yang sangat terbatas dan hidup tanpa memiliki tujuan yang berarti. Seolah ia hanyalah seonggok jasad yang tidak hidup namun belum bisa dikatakan mati. Beruntung Sunita yang telah sadar akan kesalahannya merasa bertanggung jawab atas kehilangan semua aset balas dendam Sanjay, segera datang dan menceritakan semua hal yang perlu diingatnya kembali. Sunita juga memberikan buku catatan harian yang ditulisnya sehingga dengan itu Sanjay akhirnya bisa kembali mengingat semuanya di samping juga kepedihan yang kembali dirasakannya. Atas bantuan dari Sunita, Sanjay yang telah kembali mengingat tujuan utamanya yaitu balas dendam, langsung mendatangi kediaman Gajini dan terjadilah pertarungan tidak seimbang satu lawan banyak. Namun energi dari luapan kemarahan yang telah terpendam lama dalam diri Sanjay membuatnya mampu mengalahkan semua anak buah Gajini sampai akhirnya berhadapan langsung dengan Gajini itu sendiri.
Di tengah pertarungannya dengan Sanjay, Ghajini yang kalah akhirnya melarikan diri dengan ketakutan, namun Sanjay terus mengejarnya. Sialnya di tengah pengejaran, Sanjay kembali kehilangan ingatannya. Mengetahui hal itu, Ghajini kemudian melakukan tipu muslihat yang membuat Sanjay terperdaya, hingga ia berhasil menancapkan sebuah linggis ke tubuh Sanjay. Sementara Sunita yang berusaha menolong juga turut menerima pukulan dari Ghajini, hingga turut tersungkur tak berdaya. Merasa berada di atas angin, Ghajini kemudian mencoba mengulang kembali permainan kejinya dulu, seperti saat membunuh Kalpana di hadapan Sanjay. Dengan kali ini Sunita sebagai korbannya. Namun tanpa disadarinya, hal itu malah memicu kemarahan Sanjay lebih besar yang dengan sisa tenaganya kemudian mampu bangkit kembali dan keadaan pun menjadi terbalik. सिर्फ 15 मिनट चलती है। अब तेरी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट में मुझे सही था जिससे मैंने तेरी मगजतर को मारा था। Tibalah waktunya pembalasan. Sanjay akhirnya menuntaskan dendamnya dengan cara yang sama yang dilakukan Ghajini terhadap Kalpana. Kematian Ghajini tidak sepenuhnya membuat rasa sakit dan penderitaan batin yang melekat pada diri Sanjay hilang. Dan Kalpana yang sudah tiada tak akan pernah kembali dan tetap hanya akan tinggal dalam kenangan. Namun Sanjay Singhania tetaplah seorang pemimpin dari Air Voice Company. Meski dengan ingatan yang terbatas, pada akhirnya Sanjay harus tetap melanjutkan hidup. Untuk menjaga kenangan tentang Kalpana agar tidak pernah hilang dari ingatan jangka pendeknya, Sanjay mendirikan sebuah yayasan panti asuhan dan mengabdikan hidupnya untuk menjadi penjamin kebahagiaan anak-anak di panti asuhan itu. Thank you. Sudah bukan rahasia lagi kalau film yang dibintangi Amir Khan selalu sukses membawa penonton benar-benar masuk ke dalam alurnya. Sempetin tonton versi aslinya ya kalau belum nonton. Mudah-mudahan rangkuman ini cukup menghibur dan gak terlalu banyak mengurangi feel nonton versi aslinya. Gimana menurut kalian? Ayo kasih masukan. Jangan lupa kritik sarannya juga, supaya channel ini makin berkembang dan makin nyambung narasi alur-alur film berikutnya. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf segala kekurangannya. Pantengin terus channel ini dan sampai ketemu lagi.